Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kembali kita mengupas mengenai kesabaran dan kemerdekaan. Sebagaimana 2 malam Jumat yang lalu, kita masih mencoba mendalami riwayat yang dikutip Ayatullah Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini dalam bukunya 40 hadis. Sami'tu Aba Abdillah alaihissalam yakul innal khurra khurrun ala jami'i akhwalih. Aku mendengar Abu Abdillah salamullah alaih bersabda, sesungguhnya al-khurra atau ia yang merdeka dalam setiap keadaannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa mereka yang bebas dari hal-hal yang membuat akal budinya tidak bekerja, bebas dari rasa takut kepada sesama manusia, bebas dari perbudakan hawa nafsunya, bebas dari perbudakan terhadap nafsu amarahnya atau keinginan dirinya untuk menang sendiri. Bebas, betul-betul bebas dari selain Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan berhasil mengimplementasikan kesabaran, merealisasikan sifat sabar dalam dirinya, dan melaluinya menjadi orang-orang yang berbahagia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja'in. Pada hari ini kita akan mencoba memulai dengan sebuah ayat Quran terkait dengan hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluquh. Kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Quran surat Al-Haqqah ayat 32. Imam Khomeini mengomentari tentang ayat ini dalam kitab 40 hadis sebagai berikut. Barangkali rantai yang panjangnya 70 hasta, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dalam surat Al-Haqqah, atau yang ada dalam surat Al-Haqqah ayat 32 ini, yang merupakan rantai yang akan membelenggu dan mengikat kita di alam akhirat itu adalah bentuk spiritual atau bentuk malakut dari ketundukan pada dominasi nafsu dan amarah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dalam interpretasi tajasumul a'mal, mewujudnya dalam bentuk jasmani hakikat amal perbuatan kita ketika di akhirat nanti, maka seluruh
kenikmatan, siksa, bentuk-bentuk material dari kenikmatan dan siksa yang kita alami baik di alam barzah maupun di alam akhirat, tidak lain adalah cerminan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Tidak lain adalah bentuk batin apa yang kita lakukan di dunia ini. Bahwa ada rantai 70 yang panjangnya 70 hasta yang membelenggu dan mengikat para ahli neraka, na'udzubillah min dzalik, sebetulnya adalah cerminan atau bentuk batin dari amal perbuatan mereka yang diikat oleh rantai itu. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari rantai yang menakutkan itu pada saat hidup di dunia. Dan Imam Khomeini mengindikasikan barangkali rantai itu adalah bentuk batin dari dua hal, yaitu nafsu syahwat dan amarah, hawa nafsu dan amarah yang mendominasi perilaku seseorang ketika hidup. Jadi setiap kali seorang bertindak, dia melewati proses 3 tahap menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Alkimia Kebahagiaan maupun Ihya Ulumuddin. Pertama, ma'rifah. Dia akan didorong oleh pengetahuannya. Pengetahuan ini akan menciptakan hal atau bentuk jamaknya ahwal. Kira-kira pengertiannya adalah keadaan-keadaan emosional dari jiwa. Dan kemudian ahwal ini akan mewujud pada amal perbuatan di alam material. Ma'rifah, ahwal atau hal, dan kemudian amal. Jadi setiap perbuatan mau tidak mau secara niscaya akan mengandung 3 unsur ini. Jadi ada bentuk lahir dari perbuatan, ada bentuk batin dari perbuatan. Ketika seseorang selalu memutuskan melakukan sesuatu, ternyata lebih didominasi oleh hawa nafsu dan amarah, maka bentuk batinnya akan dikuasai oleh nafsu dan amarah. Yang sebetulnya nafsu dan amarah itu adalah belenggu yang membelenggu manusia sehingga dia tidak bisa mencapai derajat merdeka atau al-hur. Tidak bisa berpikir dengan akal budinya secara jernih. Karena terbiaskan atau condong untuk mengikuti hawa nafsunya dan amarahnya, maka dia tidak bebas, tidak merdeka untuk memutuskan berbuat yang terbaik, yang terindah, yang paling benar, sesuai dengan akal budi atau al-akal atau intelek yang dikaruniakan Allah pada dirinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dalam hal ini, kalau kita mencoba membaca mengenai kesabaran, baik di kitab 40 hadis yang ditulis oleh Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini maupun Alkimia Kebahagiaan, Kimia Sa'adat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali maupun Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, penjelasan kedua Arif Billah ini, guru-guru yang mudah-mudahan kuburnya diluaskan oleh Allah seluas-luasnya ini, kurang lebih sama, bahwa seseorang tidak mungkin mencapai derajat kesabaran atau tidak mungkin bersabar
atau tidak mungkin mencapai karakteristik soburon, sangat bersabar, kecuali mereka harus memerdekakan dirinya dulu dari dua belenggu terbesar umat manusia ini. Belenggu hawa nafsu dan belenggu amarah. Inna nafsala amaratun bisu illa marohima rabbi. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Nah, saya akan bacakan sedikit ya dari apa yang dituliskan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Sabar diibaratkan sebagai dorongan keagamaan yang teguh melawan dorongan syahwat. Dengan demikian, jika kesabarannya itu teguh, akhirnya mampu menundukkan dorongan syahwat dan terus-menerus menentangnya. Berarti ia telah menolong pasukan Allah dan dihimpun bersama golongan orang-orang yang sabar. Lain halnya, jika dorongan keagamaan atau kekuatan religius yang ada dalam diri seseorang atau fitrah ya, itu tidak mendapat pertolongan dan lemah hingga ia ditundukkan oleh syahwat dan ia tidak mampu bersabar dalam mencegahnya. Akhirnya ia digabungkan bersama para pengikut setan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, meninggalkan tindakan-tindakan yang digerakkan oleh syahwat itu adalah tindakan yang dihasilkan oleh hal, bentuk jamaknya ini ahwal, maknanya adalah keadaan yang dinamakan kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Jadi semakin seseorang itu bisa melepaskan dirinya dari ikatan dorongan hawa nafsunya dan dorongan nafsu amarahnya, semakin ia menjadi orang yang merdeka. Semakin ia bisa memerdekakan diri dari hal-hal yang mencegahnya dari mengikuti akal budinya. Dan semakin mereka bisa memerdekakan diri dari dorongan nafsu syahwat dan dorongan nafsu amarah ini, maka mereka akan mampu mencapai tidak hanya ma'rifah, tapi hal atau akhwal, keadaan orang-orang yang sabar. Dan ketika sudah mencapai keadaan jiwa orang-orang yang sabar, maka amalnya akan menjadi amal orang-orang yang sabar. Maka jadilah ia betul-betul secara hakiki bertransformasi pelan-pelan menjadi orang yang sabar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itulah keindahan seperti apa yang dikatakan dalam hadis mulia yang tadi kita kutip. Innal khurra khurrun ala jami akhwalih. Orang yang merdeka itu adalah orang yang merdeka dalam hal apapun, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan eksternal apapun, keadaan jiwanya merdeka. Intisarinya, ia harus bisa memerdekakan diri dulu dari suatu hakikat yang di alam batiniah, di alam hakiki berupa rantai 70 hasta. Hakikat yang membelenggunya yaitu hawa nafsu syahwat dan nafsu amarah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Allahumma arzuqna taufiqat ta'ah wa bu'tal ma'siyah. Para pemirsa Madura Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Saya ingin membacakan beberapa kisah mengenai contoh orang-orang yang merdeka agar kita bisa mengambil pelajaran. Salah satu dari dorongan hawa nafsu syahwat dan amarah yang paling sulit dari yang sulit menurut Imam Ghazali
akan saya bacakan. Keterikatan, kalau dibaca dengan bahasanya Imam Khomeini, rantai ya, rantai 70 hasta, rantai batiniah yang paling sulit atas jiwa seseorang adalah keterikatannya dengan orang-orang dan cinta kedudukan, menikmati kedudukan sebagai pemimpin, mendominasi, menguasai, dan diikuti orang lain, merupakan kelezatan yang paling ingin diraih di dunia bagi jiwa orang-orang yang berakal. Nah, ini paling sulit dari yang sulit menurut Imam Ghazali. Dan saya menemukan hal yang sama dibahas mirip ya dalam 40 hadis Imam Khomeini. Ini sulit sekali. Saya akan bacakan terus ya. Bagaimana mungkin kelezatan memimpin tidak menjadi kelezatan yang tertinggi? Sementara yang dicari itu adalah salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu fitrahnya pengen mendekatkan diri pada sifat Allah. Rububiyah atau ketuhanan itu dicari dan disenangi oleh hati secara alamiah. Karena di dalamnya sesuai dengan urusan-urusan ketuhanan. Ini diisyaratkan oleh Quran surat Al-Isra ayat 85 oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Hati itu tidak tercela karena kecintaannya pada sifat itu, tetapi tercela karena kesalahan yang terjadi padanya. Apa kesalahannya? Kesalahan itu disebabkan oleh tipuan setan yang terkutuk, yang menjauhkan dari alamul amr atau alam urusan ya. Setan hasut terhadap hati karena keberadaan hati berasal dari alamul amr, bukan alamul khalq. Setan lalu menyesatkannya dan membujuknya. Jadi ini ditipu ya. Manusia itu ditipu. Jadi sebetulnya dia merindukan Tuhan itu satu hal yang baik ya. Namun di mana letak tipuan setan itu? Ini penjelasan Imam Ghazali itu panjang sekali ya. Karena sebetulnya seharusnya yang diinginkan manusia itu sifat-sifat ketuhanan bergabung dengan Allah yang langgeng di alam akhirat. Dan tidak pernah mencari sifat-sifat ketuhanan itu di dunia yang fana ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi sebetulnya semua yang di dunia ini, yang di sisi keberadaan material kita ini, emas, berlian, harta, keluarga, yang di dunia ini semua, rumah, itu pasti sirna. Satu-satunya yang akan kekal itu adalah wajah Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, setan ini berhasil membelokkan fitrah manusia itu. Jadi tipis sekali. Jadi akhirnya kebanyakan manusia ini tertipu dengan tipu muslihat setan ini. Di sini Imam Ghazali itu menuliskan banyak sekali kutipan ya dari baik riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari Al-Quranul Karim. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kalian mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Jadi aneh, fitrahnya mendorong pada kesempurnaan yang maha mutlak, malah tertipu oleh dunia yang pasti akan sirna. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaha ula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Sesungguhnya mereka mencintai kehidupan yang segera ini dan tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat. Quran surat Al-Insan ayat 27. Dan yang sering dikutip oleh Alamah
atau pernah dikutip Alamah Toba-Tobai dalam Risalah Walayah, dan sering kita kutip dalam kajian Risalah Walayah kita. Fa'arid auzubillahi minasyaitonir rajim, fa'arid an man tawalla an dzikrina walam yurid illal khayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Maka berpalinglah dari orang-orang dari orang yang berpaling dari mengingat kami dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Quran Surat An-Najm ayat 29 dan 30. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi salah satu kemerdekaan yang paling sulit menurut Imam Al-Ghazali dalam rangka mencapai kesabaran yang hakiki itu adalah memerdekakan diri terhadap cinta kedudukan, terhadap keinginan untuk dianggap berhasil, dianggap sukses, dianggap wah ketimbang orang lain. Suka mendominasi orang lain, suka berkuasa. Jadi kita melihat ya dramanya. Orang sudah memiliki apapun, keluarga yang baik, kehidupan yang baik, misalnya nafkahnya, pekerjaannya sudah mapan, atau bisnisnya sudah maju. Banyak sekali kita dengar, tetap mereka ingin mengejar yang lebih, dan ujung-ujungnya mencari posisi di mana mereka bisa mendapat pengakuan yang lebih besar, pengikut yang lebih banyak, dan rela berperang habis-habisan untuk hal itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan Al-Fakir di sini hanya bisa membacakan ya, dan mohon doa dari bapak, ibu-ibu, para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah, agar Al-Fakir dan keluarga dan kita semua dan keluarga bisa meniru contoh yang diberikan oleh guru-guru kita yang sedang kita peringati haulnya Ustaz Jalal, Bu Ais Kartini, karena ini adalah masuk ke awal bulan Rajab dan melewati akhir dari Jumat Tsani, di mana mereka berdua 4 tahun yang lalu telah rihlah ya. Mudah-mudahan Allah meluaskan kubur mereka berdua dan guru-guru kita yang lain. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Sehingga juga kita mohon pada Allah agar bisa mengikuti mereka, guru-guru kita yang ada di garis depan dalam memerdekakan diri mereka, termasuk pada kecintaan pada kedudukan yang bisa kita lihat dalam contoh-contoh yang diberikan oleh mereka yang senantiasa menjaga akhlak mulia dan santun dan tawadhu, berkhidmat pada semua orang tanpa pernah membeda-bedakan apapun pangkat dan kedudukannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dalam khutbah ke-159 di Nahjul Balaghah, Imam Ali Sholatullah Salamullah alaih mengatakan, apabila kalian ingin, saya akan memberikan contoh ketiga dari Nabi Daud alaihissalam. Seorang pembaca dan pemegang zabur di antara penghuni surga. Ia sering membuat keranjang dari daun korma dengan tangannya sendiri. Dan biasa mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membantu saya dengan membelinya? Ia biasa makan roti kering yang dibeli dari hasil penjualannya. Imam Ja'far As-Shadiq Sholatullah Salamullah alaih bersabda, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud Salamullah alaih, Anda bukanlah hambaku jika makan dari harta Baitul Mal. Nabi Daud Salamullah alaih bersedih dan menangis. Allah Subhanahu wa ta'ala melunakkan besi baginya sehingga ia mampu membuat pakaian perang dengan tangannya. Nabi Daud Salamullah alaih kemudian menjual pakaian itu seharga 1000 dirham. Ia berhasil menjual 360 baju besi dengan harga seluruhnya 360.000 dirham dan tak membutuhkan harta dari Baitul Mal. Jadi bisa kita bayangkan, beliau ini sudah nabi, sudah raja, tapi tetap
Allah perintahkan dan beliau taat mencari nafkah di luar kewajibannya sebagai raja. Dengan tangan memeras keringat, membanting tulang ya. Meskipun raja hidupnya sangat sederhana. Semoga Allah memulakan Nabi Daud alaihissalam. Ini adalah sebuah contoh di puncak keagungannya sebagai nabi dan raja, tapi betul-betul Nabi Daud salamullah alaih merdeka dari itu semua. Merdeka dari keinginannya untuk dipandang wah di depan orang lain. Dia mencari nafkah bersusah payah dengan tangannya sendiri untuk makan, memenuhi nafkah dirinya dan keluarganya. Masih dalam khutbah ke-159 Nahjul Balagha, Imam Ali salamullah alaih mengatakan, apabila kalian ingin, saya akan menceritakan kepada kalian tentang Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Dia biasa menggunakan sebongkah batu sebagai bantalnya, memakai pakaian kasar, dan makan makanan kasar. Bumbunya adalah rasa lapar. Lenteraknya di malam hari adalah rembulan. Tempat berteduhnya di musim dingin hanyalah rentangan bumi ke timur dan ke barat. Buah-buahan dan bunga-bunganya hanyalah tumbuh dari bumi bagi hewan ternak. Tak dimilikinya seorang istri yang akan menggodanya. Tidak pula seorang putra yang akan membuatnya prihatin. Tak ada kekayaan yang akan menyelewengkan perhatiannya, dan tak ada pula keserakahan yang akan melalaikannya. Kedua kakinya adalah kendaraan baginya, dan kedua tangannya adalah pelayan baginya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dalam kitab Idatud Da'i disebutkan sebuah riwayat berkenaan dengan Nabi Isa salamullah alaih. Beliau berkata, saya tak memiliki apa-apa di dunia ini, namun tak ada yang lebih kaya dari saya di atas bumi ini. Ini menunjukkan kemerdekaan jiwa yang tertinggi, yang sangat tinggi. Jadi Nabi Isa salamullah alaih dalam keadaan tak memiliki harta apapun, dikaruniai Allah perasaan merasa cukup, hati yang penuh rasa syukur dan merasa sangat kaya, sangat cukup rezeki dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ini adalah sebuah kemerdekaan jiwa yang luar biasa. Dia sudah tidak perlu lagi juga sama sekali merasa dianggap kaya atau lebih hebat ketimbang orang lain satupun. Sudah merdeka dari itu semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Diriwayatkan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih berkata, dalam kitab Injil disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, apabila pagi telah datang, berikanlah sepotong roti untukku, dan berikanlah pula pada malam ini. Jangan engkau berikan lebih banyak lagi, karena aku takut akan menjadi orang yang tak bisa mensyukuri nikmat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Imam As-Shadiq salamullah alaih dalam Mizanul Hikmah yang dikutip dari Ad-Da'awat halaman 142 hadis ke-363 diriwayatkan bersabda, karena Sulaimanu alaihi salam yut'imu atyafahul lahma bil khuwaro wa iyalahu al khuskar wa ya'kulu wa syaira mankhul. Nabi Sulaiman atau Sulaiman alaihissalam menghidangkan makanan untuk tamu-tamunya dengan daging dan roti putih, untuk keluarganya roti gandum, dan untuk dirinya roti tepung barley, dalam kurung roti gandum yang lebih kasar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Betul-betul menakjubkan, dalam puncak kerajaannya yang demikian hebat, Nabi Sulaiman alaihissalam ternyata menghidangkan untuk tamu-tamunya makanan yang istimewa, dan untuk keluarganya yang lebih sederhana, dan untuk dirinya sendiri yang paling sederhana. Ini menunjukkan sebuah kemerdekaan atas merasa lebih ketimbang yang lain pada taraf yang sangat tinggi.
Sesungguhnya orang yang merdeka dalam semua keadaannya. Dalam keadaan yang paling kaya pun Nabi Sulaiman salamullah alaih tetap tawadu setawaduk-tawaduknya. Tetap rendah hati dan tidak merasa lebih tinggi ketimbang yang lain setitik pun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Kemudian mengutip dari riwayat dari Mizanul Hikmah yang dikutip dari Al-Amali Syekh Tusi halaman 165 hadis ke-275. Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih diriwayatkan telah bersabda, Auhallahu ila Musa bin Imran alaihi salam. Allah telah mewahyukan kepada Musa putra Imran alaihi salam. Dia Musa. 5. An tajabtuka min khalqi wastofaituka li kalami. Apakah engkau mengetahui, wahai Musa, kenapa aku memilihmu di antara makhluk-makhlukku dan memilihmu untuk menerima kalamku? Faqala la ya Rabb. Maka berkata Musa alaihissalam, tidak wahai Tuhanku. Fa'auhallahu ilaih. Maka Allah berfirman kepadanya, Inni at-tala'tu ilal ard falam ajid alaiha asyadda tawadu'an li minka. Sesungguhnya aku mengarahkan pandanganku ke bumi, dan aku tidak menemukan yang lebih tawaduk kepadaku darimu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya syiaratahum wa fil akhirati syafaatahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Sebagai penutup dari kajian di malam Jumat di awal bulan Rajab yang mulia ini, yang pertama kita kembali tadi telah mengulas bahwa hakikat dari kesabaran adalah kemerdekaan, terutamanya atau pada pokoknya membebaskan diri dari dominasi hawa nafsu dan amarah. Hawa nafsu dan amarah ini seperti, atau menurut Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini adalah berwujud di alam batiniyah rantai belenggu 70 hasta yang pada saat orang membiarkan dirinya terdominasi perilakunya oleh hawa nafsu dan amarah, maka sebetulnya dia membelenggu dirinya dengan belenggu 70 hasta yang akan berlanjut mengikatnya di alam akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Maka langkah pertama seseorang harus mencoba memerdekakan diri dari dominasi hawa nafsu dan amarah untuk mencapai kemerdekaan jiwa. Dan orang yang bisa memerdekakan diri secara konsisten dari hawa nafsu dan amarah akan mencapai hal atau akhwalnya orang-orang yang sabar menurut Imam Ghazali. Jadi tidak hanya ma'rifah, pengetahuan, tapi juga mencapai akhwal. Dan ketika mencapai akhwalnya orang-orang yang sabar, perbuatannya pun akan menjadi perbuatan orang-orang yang sabar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kemudian berikutnya, bahwa di antara aspek dominasi hawa nafsu dan amarah yang paling sulit ditaklukkan adalah keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk memperoleh posisi yang penting di masyarakat, keinginan untuk menang, mendominasi orang lain, merasa lebih hebat ketimbang orang lain. Atau bahasa dalam ilmu akhlaknya, penyakit ruh yang sangat sulit
atau paling sulit ditaklukkan adalah kibir, dan yang lebih sulit lagi adalah kagum pada diri sendiri atau al-ijabu biroi atau ujub. Dan untuk mencapai derajat saburon, betul-betul bersabar, orang harus bermohon taufik pada Allah untuk menghilangkan penyakit ruh yang sangat lembut, luar biasa ini, yang berpotensi untuk menghancurkan seluruh ketaatan kita di saat akhir. Dan di akhir dari majelis malam Jumat yang mulia ini tadi kita mengutip beberapa contoh bagaimana para kekasih Allah, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam demikian hebat dalam meneladankan ketawaduan, kerendah hatian yang sempurna walaupun posisi mereka yang sedemikian tinggi di sisi Allah. Bahkan sebagian dari mereka raja, tapi mereka menunjukkan teladan yang demikian agung untuk senantiasa bertawadu, berkhidmat pada sesama manusia, tidak berperilaku ingin mendominasi orang lain, selalu merendah serendah-rendahnya, merdeka terhadap seluruh keinginan untuk unggul ketimbang yang lain, dan menjadi hamba Allah yang sangat tawadu dan memerdekakan jiwa mereka semua dari semua keinginan duniawi, kecuali dan mereka isi hatinya dengan cinta kepada Allah yang sempurna. Demikianlah keadaan para kekasih Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan pada kita kemerdekaan yang sempurna dari selain dirinya, kebebasan yang sempurna, terkhusus juga terhadap sifat ingin populer, sifat ingin berkuasa, sifat kagum pada diri sendiri, takjub pada diri sendiri, yang sangat lembut, yang mengintai kita hingga akhir nafas kita. Ya Allah, karuniakan pada kami semua, dan keluarga kami semua, dan guru-guru kami semua, dan para kekasih hati kami semua, dan handetolan kami, dan kaum mukminin dan mukminat, dan muslimin dan muslimat, husnul khatimah, dan kesabaran yang membuatmu ridho bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Majelis Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah, marilah kita kirimkan pahala dari seluruh majelis kita ini untuk Nabi besar sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci sallallahu alaihim, dan seluruh dzurriatnya dan seluruh keluarganya, dan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, pula pada para nabi, para rasul, para wali, para siddiqin, para ulama, al-mukhlisin, al-muhibbin bi Muhammadin wa ali Muhammad, terkhusus guru-guru yang kita cintai, Ustaz Jalal, Bu Jalal, Tafeli, Syed Husain Al-Habsyi, Syed Aib As-Segaf, Ayatullah Muhammad Rai Sahri, Syed Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini, Imam Al-Ghazali, Syed Muhammad Husain Tabatabai, dan seluruh guru-guru kita yang lain yang kita kaji kitabnya bersama-sama dalam kajian ini. Pula kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita. Pula kepada kedua orang tua dari seluruh teman-teman kita semua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita, juga pada keluarga dan handetolan, juga pada semua yang memiliki hak atas kita, dan mudah-mudahan pula melewati majelis ini perdamaian segera terwujud untuk kaum mukminin dan muslimin, semua yang sakit segera diberi kesehatan, semua yang berhajat dipenuhi hajatnya, semua yang berduka cita dientaskan dari duka citanya, dan seluruh kebaikan dan kebahagiaan dilimpahkan pada seluruh umat manusia. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Allahumma ahni kula fakir, Allahumma asfi kula jai, Allahumma aksu kula urian, Allahumma akhbibana kula matin, Allahumma farid san kula makrub, Allahumma rudha kula qarib, Allahumma fuka kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin, Allahumma asfi kula marid, Allahumma sutta fakrona bihinak, Allahumma ghair su'a khalina bi husni halik, Allahumma kfi anna tena wahnina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir, birahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al akhira akhibatana khairan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.